dipersembahkan oleh Brimo. Pemirsa, ruas tol Palimanan Kanci di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mulai diberlakukan sistem one way atau satu arah menuju Jawa Tengah. Iring-iringan kendaraan pemudik ini membanjiri ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 207, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari Jakarta bergerak searah atau one way, baik jalur A maupun jalur B menuju Jawa Tengah. Arus kendaraan didominasi oleh roda 4 pribadi, bus, dan travel. Meski padat, arus lalu lintas masih terpantau lancar dan melambat saat memasuki wilayah rest area. Lantas bagaimana situasi terkini dari arteri Cirebon dan gerbang tol Kalikangkung? Sudah ada rekan Kristanti Yosefa dan juga Farah Manhila yang akan melaporkannya untuk Anda. Kita menuju ke Kristanti terlebih dahulu. Bagaimana kondisi terkini di sana, Kristanti? Baik Gina Vita dan juga pemirsa, situasi arus lalu lintas terkini di tempat kami mengabarkan yakni di jalur arteri Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hingga saat ini Gina Vita dan juga pemirsa di H-4 jelang Lebaran, situasi di Simpang Palimanan ini tampak ramai lancar, terutama bagi kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa. Kendati demikian memang terjadi kepadatan dan juga sedikit penumpukan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta, pemirsa, sebagai imbas dari diberlakukannya one way di jalan tol hari ini. Kendati itu juga Gina Vita dan juga pemirsa, meskipun tampak ramai lancar bagi pemudik yang mengarah ke arah Jawa, ini memang terjadi adanya lonjakan pemudik yang cukup signifikan, pemirsa. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan, hingga pukul 12 siang ini, pemirsa, sudah ada sekitar 61.393 kendaraan bermotor roda 2 yang melaju di jalur arteri Pantura dari arah Jakarta menuju Jawa. Ini angka yang cukup besar, pemirsa, mengingat pada hari kemarin ini hanya ada sekitar 39.074 kendaraan bermotor roda 2, yang mana ini berarti sudah ada 2 kali lipat bahkan hingga siang ini saja. Dan angka ini, pemirsa, diprediksi akan terus meningkat pada malam hari hingga hari-hari menjelang Lebaran 2024. Selain kendaraan bermotor roda 2, pemirsa, juga ada 3.653 kendaraan pribadi roda 4 yang melewati jalur arteri Pantura dari arah Jakarta menuju Jawa. Dan kalau kita melihat dari H-7 hingga H-4 saat ini, pemirsa, peningkatannya ini selalu terjadi, pemirsa, dan juga cukup besar seperti itu. Atas adanya kepadatan ini dan juga peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan ini, pemirsa, pihak dari Polresta Cirebon telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah dengan menutup 38 titik U-turn atau jalan putar balik ini, pemirsa, di sejumlah titik seperti di kawasan RRI, kemudian di Jalan Brigjen Darsono, kemudian di kawasan PLTG, dan sejumlah titik lainnya. Adapun tujuan dari ditutupnya U-turn ini adalah untuk mencegah terjadinya kepadatan serta juga mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu juga, pemirsa, selain dari titik-titik tersebut, ada sejumlah titik lain yang patut diwaspadai oleh para pemudik. Ini terkait dengan adanya aktivitas pasar tumpah di titik-titik ini, yakni adalah di Pasar Tumpah Tegal Gubuk, kemudian di Pasar Kue Pleret, Pasar Ikan Gebang, dan Pasar Tumpah Mundu, yang mana kalau kita melihat dari tahun ke tahun ini memang selalu terjadi kepadatan di tempat-tempat ini. Dan selain itu juga, Gina Vita dan juga pemirsa, kami melihat memang sepanjang pantauan kami dari siang tadi hingga sore ini, pemirsa, ada begitu banyak motor yang melewati jalur arteri Pantura ini, pemirsa, yang tampak membawa cukup banyak barang bawaan seperti itu. Dan juga mereka melaju dari arah Jakarta menuju Jawa, yang mana kebanyakan ini memang didominasi oleh plat B atau dari Jakarta. Sementara demikian, Gina Vita, kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti. Kita bergeser ke rekan Farah Manhila. Farah, informasi terbaru dari sana?
Ya, Gina Vita dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Siang ini terpantau padat, jumlah pemudik yang melintas di gerbang tol, tepatnya di exit tol Kalikangkung ini mencapai lebih dari 3.500 kendaraan per jamnya. Dan tadi juga sempat terjadi kepadatan yang mengekor hingga lebih dari 1 kilometer. Namun sampai saat ini juga sudah mulai terurai dengan baik karena petugas dari Jasa Marga ini akhirnya membantu untuk melakukan proses tapping tol elektronik dan menghampiri mobil-mobil atau kendaraan yang sedang mengantre untuk keluar ke wilayah Semarang dari arah Jakarta. Dan memang pelaksanaan one way yang sudah dimulai sejak pukul 9 malam kemarin ini sesuai dengan prediksi akan terjadi peningkatan di wilayah gerbang tol Kalikangkung siang hari ini. Dan memang prediksinya puncak arus mudik ini selain terjadi hari ini juga akan terjadi di tanggal 7 dan juga tanggal 8. Sementara pemirsa, jalur setelah keluar dari exit tol gerbang tol Kalikangkung ini kemudian akan terpecah ke berbagai arah, mulai dari ke wilayah Yogyakarta, kemudian ke wilayah Jawa Timur dan juga ke arah Solo. Dapat kami informasikan juga untuk mengantisipasi kepadatan dan membantu memecah arus lalu lintas, ini tol Solo fungsional sudah mulai dioperasikan sejak kemarin untuk mengarah ke Klaten. Sementara di jalur lain, pemirsa, ini juga setelah keluar dari exit tol Kalikangkung ini jalan tolnya akan semakin menyempit dan memutar, sehingga memang perlu antisipasi yang dilakukan. Jika di gerbang tol ini dilakukan proses tapping elektronik dengan cepat, itu artinya akan membuat kepadatan yang ada di jalur setelah dari exit tol yang melingkar. Dan dapat kami informasikan juga, pemirsa, di jalur arteri sepanjang wilayah Jawa Tengah ini, informasi yang kami dapatkan memang mengalami peningkatan, namun memang masih bisa diurai atau masih bisa diantisipasi dengan baik. Tadi pagi, pemirsa, akibat dari hujan deras yang terjadi sejak semalam hingga pagi hari tadi, ini juga menimbulkan genangan air di sepanjang keluar tol dari Kaligawe ke arah Demak maupun Kudus dan juga Pati. Ketinggian genangan ini juga mencapai 20 cm, kemudian tim juga sudah membantu untuk mengurai arus lalu lintas di jalur arteri yang memang setelah keluar tol Kaligawe ini ada genangan, dan ini memang setiap hujan ini sering kali terjadi. Namun sampai saat ini informasi yang kami dapatkan ini sudah mulai surut genangan yang ada di exit tol Kaligawe, pemirsa. Dan dapat kami informasikan di gerbang tol Kalikangkung ini sudah ada 13 gardu yang dibuka untuk membantu mengantisipasi kendaraan roda 4 yang membludak yang memasuki wilayah Semarang melalui exit tol Kalikangkung. Sepanjang pantauan kami, pemirsa, memang kendaraan yang melintas ini adalah didominasi oleh kendaraan roda 4 dan sudah tidak terlihat lagi adanya truk sumbu 3 maupun sumbu 4 yang melintas di sepanjang tol maupun jalur arteri maupun seperti jalur Pantura, jalur tengah, lingkar selatan dan juga lingkar selatan-selatan di wilayah Jawa Tengah. Selama proses sterilisasi kemarin, pemirsa, memang sangat berlangsung cukup cepat. Seluruh kendaraan yang berada di tol ini segera dikeluarkan melalui exit tol terdekat, dan para pemudik yang akan mengarah ke Jakarta ini semua diarahkan ke jalur arteri. Ya, demikian informasi dari wilayah Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat bertugas kembali. Kita jeda dulu, pemirsa. Breaking News TV One akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Brimo.